Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kami diberikan amanah untuk membawakan tadabbur dari Al-Qur'an. Untuk tema yang kami pilih pada pagi hari ini adalah beberapa ayat di akhir dari juz kedua surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 246 sampai 252. Ini dua halaman terakhir juz kedua dari surat Al-Baqarah. Bapak Ibu sekalian, beberapa ayat ini berkisah tentang atau bercerita tentang salah satu penggalan kisah dari Bani Israel. Bani Israel ini adalah satu umat sebelum kita, sebelum umat Islam yang diisi oleh begitu banyak nabi. Ya, semenjak dari Israel sendiri, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, lalu kemudian Nabi Yusuf, dan seterusnya. Begitu banyak nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mereka. Bahkan ketika meninggal satu nabi, langsung lagi diganti dengan satu nabi. Dan merekalah manifestasi umat Islam pada hari itu. Dan mereka adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan tentang kemuliaan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka tersebut. Di antaranya surat Al-Jasiyah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah." Dan sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab. Yang dimaksud sini adalah Taurat. Wal hukma, dan hukum. Wan nubuwah, dan kenabian. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum 'alal alamin, dan kami lebihkan dan kami utamakan mereka atas seluruh sekalian alam. Nah, ini mereka adalah umat yang paling mulia pada saat itu, pada zamannya. Ya. Namun berlalu masa, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga sebagian di antara mereka sampai menyembah patung-patung. Ya, bahkan sesaat ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian mereka selamat dan sampai di daratan yang satunya, mereka melihat satu kaum yang menyembah patung-patung. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, berikanlah dan buatkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan, patung-patung sebagaimana mereka ini memiliki patung-patung. Padahal baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan kepada mereka, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian ini kaum yang bodoh, ya. Dan sebagai bentuk keadilan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang mereka. Tidak semua juga dari kalangan Bani Israel ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berada pada derajat yang sama. Semua
berada pada derajat yang manusia-manusia fasik, tidak. Makanya dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang mereka, laisu sawa'a, mereka semua tidak sama. Min ahlil kitabi, di antara ahlu kitab, ummatun qa'imah, ada umat yang qa'imah, yang terus tegak, yatluna ayatillah, yang mereka membaca ayat-ayat Allah, ana al-lail, sepanjang malam, wa hum yasjudun, dan mereka sujud, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang kepada yang munkar, wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wa ulaika minas shalihin, dan mereka itulah orang-orang soleh. Jadi tidak semua juga Bani Israel ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran berada pada derajat yang sama. Masih ada sisa-sisa dari Bani Israel yang melakukan kebaikan-kebaikan dan masih berjihad, masih amar ma'ruf, masih nahi mungkar, dan seterusnya. Tapi semakin ke sini semakin banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Banyak kisah yang kita lihat, di antaranya ketika mereka diminta untuk menyembelih sapi, ya, sebagai bentuk pertobatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika ditinggal oleh Nabi Musa mereka menyembah patung sapi. Sebagai bentuk pertobatan mereka disuruh untuk sembelih sapi. Tapi mereka mencari-cari alasan dengan bertanya, sapi jenis apa? Ya, dan seterusnya. Sampai di akhirnya Allah mengatakan, wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukannya. Karena terus mereka minta dirincikan, sapinya warna apa, cacat atau tidak, dan seterusnya. Akhirnya mereka dirincikan, sampai betul-betul rinci, sapi yang warna kuning, tidak ada cacatnya, tidak ada sakitnya, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian mereka mengatakan, ya, sekarang engkau baru menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, wahai Musa. Nah, lalu kemudian mereka menjadi umat yang bagi kita umat Islam banyak dikisahkan kisah mereka agar kita mengambil ibrah, agar mengambil pelajaran dari kisah mereka, agar kita tidak menjadi seperti mereka. Di dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80, ketika mereka menjadi umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Dawud alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena apa yang mereka lakukan berupa kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan. Di antaranya adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka dahulu tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, ini salah satu pelajaran penting kenapa mereka menjadi umat yang terlaknat, karena mereka saling mendiamkan, tidak saling menegur atas kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mereka. La yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun. Nah, ini sebagai muqaddimah, sebagai pengantar tentang Bani Israel, bagaimana mereka yang dahulunya adalah umat yang mulia, lalu kemudian menjadi umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka digantikan oleh umat Islam. Lalu tampillah umat Islam sebagai umat yang terbaik kalau melakukan syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat sebagai umat yang terbaik adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, melakukan amar ma'ruf dan tidak meninggalkan nahi mungkar. Karena salah satu sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan nahi mungkar. Kita diberikan predikat sebagai umat terbaik karena melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang kita akan tadabburi pada kesempatan kali ini kita bacakan ayat 246 sampai 252. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang
dari kalangan Bani Israel setelah masa Nabi Musa. Jadi kejadian ini terjadi setelah masa Nabi Musa alaihi salam. Idh qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malika. Ketika mereka mengatakan kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan, utuslah kepada kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, agar kami bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya mereka ini pada waktu itu menjadi umat yang terpecah-pecah, terbelah-belah. Mereka dihancurkan oleh umat selain mereka karena mereka menjauh dari ajaran Taurat, ajaran yang diajarkan oleh para nabi-nabi mereka, sehingga mereka menjadi umat yang ditindas, terjajah, dan terpecah-pecah. Sehingga mereka meminta kepada nabi mereka, utus kepada kami seorang raja yang kita bisa berperang, berjihad bersama dia. Karena kita ini sudah lelah berada di fase dimana ketika kita menjadi umat yang ditindas. Ya kira-kira keadaannya seperti keadaan umat Islam pada hari ini. Kita umat yang terpecah-pecah, umat yang ditindas dan dijajah dan dipermainkan oleh musuh-musuh kita. Qala, nabinya mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apakah kalian akan melaksanakan jihad, melaksanakan itu ketika diwajibkan al-qital, jihad tersebut kepada kalian? Qalu, mereka mengatakan, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Dan mengapa kami tidak berjihad di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina, padahal kami sudah dikeluarkan dari kampung halaman kami, sudah dikeluarkan dari negeri kami. Wa abna'ina, dan anak-anak kami juga telah dikeluarkan. Falamma kutiba alaihimul qitalu, ketika diwajibkan kepada mereka al-qital, jihad di jalan Allah, tawallau, mereka berpaling, illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi di masa itu ada umat yang tadi juga di subuh ya kita dibacakan ayat surat awal dari surat Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua janji, ya, dua janji kepada Bani Israel untuk mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka melakukan pelanggaran. Nah, kita tidak tahu yang mana dari dua peristiwa tersebut. Nah, tapi ini tidak bisa kita pastikan apakah ini salah satunya atau yang lainnya. Yang jelas pada masa itu mereka dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Ya, sangat banyak negeri mereka yang diambil dan dirampas oleh musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi umat yang terjajah. Sampai-sampai disebutkan bahwa Taurat tidak ada lagi yang menghafalnya karena mereka begitu jauh dari ajaran-ajaran Islam, karena Islam pada hari itu ya mereka. Lalu kemudian kecuali sedikit, ya, dan kenabian juga sampai terputus, ya, kecuali dari keturunan Lawi. Lawi ini anak dari Yakub alaihissalam, salah satu anak dari 12 anak Yakub atau Israel alaihissalam. Nah, dari keturunan Lawi ini tersisa seorang perempuan yang hamil dari suaminya, dan suaminya ini telah terbunuh dalam salah satu peperangan. Maka wanita yang hamil ini oleh Bani Israel diambil lalu kemudian dijaga baik-baik sampai mereka berharap bahwa kalau wanita ini melahirkan seorang nabi. Karena hanya dari keturunan ini yang melahirkan para nabi dari Bani Israel, dari keturunan Lawi bin Yakub. Lalu kemudian sampai wanita tersebut melahirkan, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel atau Samuel, ya, Samuel atau Samuel, yang berarti Sami Allah atau Allah mendengarnya.
Di antara mereka juga mengatakan Syam'un. Ya. Lalu kemudian anak tersebut tumbuh dengan baik dan menjadi seorang nabi Bani Israel. Lalu kemudian dia berdakwah di Bani Israel. Nah, di antara yang dia dakwahkan dan kejadian yang terjadi pada nabi tersebut, ayat tadi 246 tadi, di mana umatnya meminta kepada nabinya, kepada Syamuil ini, untuk diberikan seorang raja. Jadi nabi ini tidak otomatis sebagai seorang raja. Rajanya dari keturunan lain, dari keturunan Yahuza. Yahuza anak dari Yakub juga. Jadi keturunan nabi dari Lawi bin Yakub, keturunan raja itu dari Yahuza bin Yakub. Nah, mereka meminta agar diberikan seorang raja, karena mereka sudah tidak ada kerajaannya, sudah tidak ada pemerintahan mereka karena mereka menjadi umat yang tertindas. Mereka mau bangkit kembali. Lalu kemudian ayat 247, wa qala lahum nabiyuhum, nabi mereka mengatakan, Syamul tadi, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah mengutus Talut sebagai raja untuk kalian. Talut ini tidak diterima oleh mereka. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin dia menjadi raja untuk kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Dan kami ini masih lebih berhak menjadi raja dari dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia juga tidak diberikan harta yang banyak untuk menjalankan roda pemerintahan. Lalu nabinya mengatakan, qala innallaha astafahu alaikum. Allah yang memilihnya untuk kalian, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah menambahkan untuknya pada badannya, kekuatan fisiknya, dan juga pada ilmunya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim, dan Allah memberikan kerajaannya pada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, Talut ini sebenarnya bukan dari keturunan itu. Ya, makanya mereka mengatakan kami ini masih lebih berhak menjadi raja karena kami keturunan Yahuda. Dia ini bukan keturunan Yahuda. Nah, lalu kemudian mereka menuntut, kenapa bukan dari keturunan Yahuda yang dijadikan seorang raja? Dan juga selain dia bukan keturunan Yahuda, dia fakir, miskin, ya. Tidak cocok menjadi seorang raja kata mereka. Tapi diingatkan oleh nabi mereka bahwa Allah yang pilih. Bahkan disebutkan bahwa rajanya mereka ini yang dipilihkan untuk mereka adalah seorang yang pekerjaannya itu tukang menimba air di sumur. Disebutkan juga tukang menyamak kulit, ya. Jadi kalau kulit binatang sudah disembelih begitu, disamak. Nah, dia tukang menyamak kulit, ya, untuk dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Nah, dan Allah berikan bekal kepada Talut ini, ditambahkan ilmunya dan ditambahkan kekuatan fisiknya. Makanya di antara syarat untuk menjadi seorang raja atau seorang khalifah dalam Islam harus tidak cacat, ya, harus fisiknya sempurna, ya, tidak boleh cacat karena dia akan memimpin jihad. Tidak mungkin orang yang cacat memimpin jihad, tidak bisa jalan misalnya, dan seterusnya. Makanya di sini disebutkan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, ditambahkan ilmunya dan dari sisi fisiknya. Nah, lalu kemudian di ayat yang berikutnya, wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya, tanda kekuasaannya, ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyah, adalah an ya'tiyakumut tabut, dia membawa kepada kalian tabut. Nah, apa ini tabut? Tabut ini adalah satu peti, satu kotak yang berisi peninggalan-peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyah. Di dalamnya terdapat sakinah, kalau arti dari bahasa Indonesianya ketenangan. Sakinah
min rabbikum, dari Rabb kalian, wa baqiyah, dan sisa-sisa mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh para malaikat. Nah, sakinah at-tabut, ya, peti yang di dalamnya ada sakinah. At-tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Di antara para ulama menafsirkan sakinah ini adalah tanda-tanda yang dengannya mereka merasa tenang dengan tanda-tanda tersebut, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada juga yang menyebutkan bahwa sakinah ini adalah wadah emas. Wadah emas yang digunakan untuk mencuci hati para nabi. Jadi hati para nabi ini semuanya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicuci dengan wadah emas, dengan air Zam-Zam. 2 kali, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun di kabilah Bani Sa'ad, dan ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 50 tahun ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, dengan wadah emas tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa sakinah ini adalah wajah seperti wajah manusia. Ya, wajah seperti wajah manusia, dan dia memiliki ruh yang lembut. Ada juga mengatakan bahwa sakinah ini adalah satu ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, yang dapat berbicara. Ketika mereka berselisih pada satu pendapat, maka ruh ini yang memutuskan dan berbicara bahwa pendapat yang benar adalah ini. Dan ini beberapa tafsiran ulama terkait dengan makna sakinah. Fihi sakinatun min rabbikum. Jadi tabut ini berisi sakinah tadi. Nah, sakinah dengan beberapa tafsiran tadi. Wa baqiyah. Wa baqiyah ini dan sisa-sisa. Dalam arti bahasa Indonesia sisa-sisa. Tapi baqiyah ini ada juga tafsirannya dari para ulama. Di antaranya adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa, lalu kemudian rududul alwah. Rududul alwah ini adalah serpihan-serpihan dari lembaran-lembaran Taurat. Jadi Taurat ini tidak seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui hatinya, tapi Taurat ini diturunkan dalam bentuk lembaran-lembaran kertas, ya, dari langit diturunkan kepada Nabi. Nah, sisa-sisa lembaran-lembaran tersebut berada di tabut ini, ya, di tabut yang menjadi tanda kekuasaan atau kerajaan dari Tolut. Nah, tabut sendiri ini mestinya kan dijaga oleh Bani Israel, tapi ketika mereka menjadi umat yang ditindas dan dikuasai oleh bangsa yang lain, tabut ini hilang. Tabut ini hilang dari mereka. Nah, tanda kekuasaan dari Tolut adalah dibawakan untuk mereka tabut yang tadinya hilang itu. Nah, tabut yang berisi benda-benda sakral peninggalan dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, di antaranya tadi tongkat Nabi Musa, lalu serpihan-serpihan dari lembaran-lembaran Taurat. Ada juga menyebutkan 2 lembar, ya, 2 lembar dari Taurat, dan juga alman. Alman ini alman wassalwa, ya, makanan yang diturunkan dari langit. Nah, sisa dari makanan tersebut juga berada dalam tabut tersebut. Ada juga menyebutkan selain tongkat Nabi Musa ada juga tongkatnya Nabi Harun, pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun, dan serpihan-serpihan lembaran Taurat tadi. Nah, intinya ini adalah tanda yang ditunjukkan kepada Bani Israel bahwa ini adalah tabut yang merupakan benda sakral peninggalan dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Dan tabut ini dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat, diturunkan dari langit ke bumi dan diletakkan di hadapan mereka sehingga mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tabut ini seakan-akan sebagai bentuk pengesahan bahwa Tolut menjadi raja dari Bani Israel. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian benar-benar beriman. Nah, setelah mereka kemudian yakin, mereka tenang
dengan pemilihan raja tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, Talut sebagai raja. Akhirnya dikumpulkanlah pasukan dari Bani Israel untuk memulai perjalanan jihad mereka. Kita masuk di ayat 249. Falamma fasala Talutu bil junudi. Ketika Talut ya, bersama dengan pasukannya telah memulai perjalanan menuju jihad, qala, dia mengatakan, innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kalian dengan satu sungai. Sungai ini terletak di antara Yordania dan Palestina. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan satu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang ketika kita melewati sungai tersebut minum dari air sungai tersebut, maka dia bukan golonganku. Wa man lam yat'amhu, siapa yang tidak meminumnya, fa innahu minni. Siapa yang tidak meminumnya maka dia dari golonganku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Kecuali yang hanya mengambil air dari sungai tersebut dengan tangannya. Jadi kalau minum dengan tangannya seperti ini itu tidak mengapa. Dan itu akan mengenyangkan untuk mereka yang mengambil air seperti ini. Tapi kalau ambil air satu ember dan lain sebagainya, ini yang menjadi ujian untuk mereka. Fasyaribu minhu, maka sebagian besar dari pasukan tersebut meminum air tersebut, illa qalila minhum, kecuali sedikit saja dari mereka. Disebutkan dalam tafsirannya bahwa jumlah pasukan yang dibawa oleh Talut ini berjumlah 80.000 pasukan. Yang meminum air tersebut berjumlah 76.000. Jadi sisa pasukannya sisa 4.000 pasukan. Jadi yang tidak lolos ada 76.000. Jadi bayangkan dari awal tadi ketika mereka meminta untuk diutus seorang raja agar mereka bisa berjihad, dikatakan oleh nabinya, jangan sampai kalau diwajibkan jihad kepada kalian, kalian tidak mau berjihad. Ketika diwajibkan jihad, hanya sedikit yang mau berjihad. Jadi hanya 80.000 tadi. Nah, 80.000 ini diuji lagi dengan sungai tadi. Ternyata 76.000 dari mereka tidak lolos ujian tersebut. Sisa 4.000. Nah, setelahnya 4.000 pasukan ini berjalan bersama dengan Talut ya, menuju jihad. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka mereka meminumnya dari sungai tersebut kecuali sedikit dari mereka. Nah, sungai tadi ini sungai Nahrus Syariah, ya, Nahrus Syariah al-masyhur yang sangat terkenal antara Yordania dan Palestina. Kemudian di dalam ayat ini sambungannya disebutkan, falamma jawazahu, ketika mereka telah melewati sungai tersebut, huwa walladzina amanu ma'ahu, dia bersama orang-orang beriman bersamanya, jadi sisa 4.000 tadi, qalu, mereka mengatakan ketika sudah melihat pasukan musuh, dan pasukan musuh ini dipimpin oleh Jalut. Nah, kalau kisahnya dalam bahasa Latin ini Goliat, ya, Goliat, Jalut. Nah, di antara pasukan ini ada Nabi Daud, dan pada waktu itu belum menjadi nabi, ya, masih umat, salah satu umat dari Bani Israel seperti yang lainnya. Nabinya masih Syamuel. Ketika mereka melihat pasukan Jalut, sebagian pasukan ini mengatakan, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa jununi. Tidak ada kemampuan kita, tidak ada daya kita di hadapan pasukannya Jalut dengan bala tentaranya. Nah, ini perasaan minder. Nah, dan ini mungkin yang juga menimpa umat Islam pada hari ini. Ketika melihat pasukan-pasukan musuh yang punya alutsista yang luar biasa, punya nuklir, punya jet tempur, punya rudal dan lain sebagainya, kita mungkin mengatakan dalam hati kita, la taqata lana al-yauma bi Amerika wa Israel wa junudi. Ya, tidak ada kemampuan kita di hadapan Amerika, di hadapan Rusia, di hadapan Cina, di hadapan negara-negara yang bukan Islam yang memiliki persenjataan yang begitu hebat. Tapi orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina yadhunnun,
Berkata orang-orang yang yadhunnun, mereka yakin annahum mulaqullah, bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pasukan yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap hari akhirat, terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Ini keyakinan yang dimiliki oleh sebagian dari pasukan Tolut. Dan ini yang diharapkan ada dalam hati setiap orang yang berjuang, yang ingin merindukan tegaknya kembali Islam di atas muka bumi. Harus memiliki keyakinan seperti ini. Betapapun besarnya, betapapun hebatnya, Allah masih lebih hebat dari mereka. Kalau ada jet tempur mereka, Allah berada di atas jet tempur tersebut. Rudal mereka terbang di atas langit, Allah berada di atas rudal-rudal tersebut. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya mereka mengatakan, meskipun mereka banyak, betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Dan ini menjadi satu kaidah yang diterapkan oleh umat Islam semenjak masa sahabat Nabi SAW. Dan kalau kita lihat pertempuran-pertempuran, bahkan sejak masa Nabi SAW, selalu umat Islam itu jumlahnya selalu lebih kecil, tapi Allah menangkan. Bahkan ketika jumlahnya besar dan mereka takjub dengan jumlah yang besar, Allah menegur mereka seperti dalam perang Hunain. Allah mengatakan, idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian dibuat takjub dengan jumlah kalian yang besar tersebut, tapi itu tidak bermanfaat sama sekali untuk kalian. Bahkan justru jumlah yang banyak justru bisa memperdaya. Di perang Badar, ya, jumlah pasukan kaum muslimin hanya 300-an, jumlah musuh 1000. Ya. Di perang Ahzab, perang Khandaq, jumlah kaum muslimin hanya 3000, pasukan musuh 10.000. Ya. Tapi Allah menangkan dengan angin, ya, angin kencang yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Di perang-perang berikutnya di masa Khulafaur Rasyidin, di perang Yarmuk, pasukan Khalid ibn al-Walid menghadapi pasukan Romawi. Pasukan Khalid hanya 36.000, pasukan musuh 200.000. Ya, perang Qadisiyah melawan bangsa Persia, Dhatus Salasil dan seterusnya. Itu jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Dan ini menjadi satu kaidah. Memiliki keyakinan, yang penting memiliki keyakinan seperti keyakinan ini. Mereka yakin terhadap hari kiamat, terhadap hari akhirat, terhadap pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ini salah satu syaratnya juga, bahwa pasukan tersebut harus memiliki kesabaran yang kuat. Ya, tidak lari dalam medan pertempuran, harus teguh, harus kokoh. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, ketika mulai peperangan antara Jalut dengan pasukannya, mereka mengatakan, qalu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Rabb kami, afrigh alaina sabr, berikanlah kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami di atas kaum yang kafir. Jadi mereka jumlahnya tadi hanya 4.000, dan sebagiannya merasa minder, hanya sebagian yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka di tengah peperangan tersebut mereka berdoa kepada Allah, masih menyandarkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Berikutnya di ayat 251, fahazamuhum biidznillah, maka pasukan Jalut dengan bala tentaranya mengalahkan pasukan Tolut yang luar biasa. Pasukan Tolut mengalahkan pasukan Jalut yang luar biasa tersebut. Fahazamuhum biidznillah, maka mereka mengalahkan pasukan Jalut tersebut dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan yang berhasil membunuh Jalut adalah Dawud alaihi salam.
Nah, Daud ini belum menjadi nabi, dan Talut menjanjikan kepada pasukannya bahwa siapa yang dapat membunuh Jalut, maka dia akan dinikahkan oleh putri dari Talut. Dinikahkan oleh putri dari Talut, lalu kemudian diberikan setengah dari kekuasaan yang dimiliki oleh Talut dan dimasukkan dalam kerajaan Talut. Nah, ternyata yang berhasil membunuh Jalut adalah Nabi Daud alaihissalam. Dan di sini disebutkan dalam tafsirnya, Nabi Daud membunuhnya dengan ketapel, ya, ketapel batu yang dia lemparkan ke arah Jalut, dan ketapel atau batu ini berhasil membunuh Jalut, pimpinan pasukan musuh. Lalu kemudian Talut menunaikan janjinya kepada Daud alaihissalam dengan memberikannya setengah dari kerajaannya, dinikahkan dengan putrinya dan dimasukkan dalam kerajaan Talut. Lalu kemudian Nabi Daud setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan dari Nabi Syamuel. Makanya dikatakan dalam ayat ini, wa atahullahul mulka, dan Allah berikan kepada Daud al-mulk, kerajaan, wal hikmah, dan juga hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepadanya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang kemudian Nabi Daud diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang begitu besar dan diwariskan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman luar biasa ketika diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kerajaan yang kemampuannya sangat besar yang tidak dimiliki oleh satu orang pun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan kerajaan tersebut. Makanya diberikan kemampuan yang luar biasa. Dia dapat menundukkan angin, dia dapat memerintahkan jin, ya. Lalu kemudian di antara pasukannya juga burung, ya, burung yang berterbangan. Ini luar biasa, sampai-sampai digambarkan oleh Ratu Saba. Ratu Saba salah satu kerajaan yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Beliau menggambarkan bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman. Qalat innal muluka, sesungguhnya kerajaan tersebut, idza dakhalu qaryatan, ketika masuk ke sebuah negeri, afsaduha, maka kerajaan tersebut akan merusaknya, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan menjadikan orang-orang perkasa dari penduduk negeri tersebut menjadi orang-orang yang hina dinah. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah mereka lakukan. Kalau mereka masuk menginvasi satu negeri, maka akan terjadi seperti itu. Ini gambaran dari orang di luar kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Saba di Yaman. Lalu kemudian dikatakan di sini, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh. Seandainya saja Allah tidak menghalangi antara sebagian manusia atas sebagian yang lainnya, lafasadatil ardh, niscaya bumi ini akan rusak. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin, tetapi Allah memiliki kemuliaan di atas seluruh sekalian alam. Di dalam ayat yang lain disebutkan gambaran yang sama, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, seandainya Allah tidak menahan sebagian manusia atas sebagian yang lain, lahuddimat sawami', maka akan hancurlah tempat-tempat ibadah. Sawami' ini adalah sinagog, ya, rumah-rumah ibadah. Wabi'un, ya, wabi'un sama juga rumah-rumah ibadah. Wassalawatun wa masajid, tempat-tempat salat, masjid, yudhkaru fiha ismullahi katsira, yang di dalamnya disebutkan nama-nama Allah dengan banyak. Makanya ini adalah sunnatullah. Tidak mungkin ada satu kekuatan zalim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang begitu panjang dan begitu merata di atas seluruh muka bumi. Tidak mungkin. Pasti ada umat lain yang menahan mereka. Entah umat lain itu umat Islam ataupun umat di luar Islam. Yang penting yang bisa menahan kezaliman dari penguasa zalim tersebut. Maka tidak selamanya, dan pasti Allah akan menahan tersebut, dan ini menjadi sunnatullah, bahwa kekuatan zalim tidak akan pernah berjaya selama-lamanya.
pasti ada masanya mereka akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penutup dari kisah ini disebutkan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Demikianlah ayat-ayat Allah kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad dengan benar, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau termasuk orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang tilka ayatullah, ayat-ayat ini yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, ini adalah merupakan dari perkara agama yang kami ceritakan kepadamu dengan benar. Artinya ini betul-betul terjadi kejadiannya, bukan kisah-kisah dongeng yang kami kisahkan begitu saja, tapi ini kejadian yang pernah terjadi di masa lalu dan menjadi ibrah untuk kita semuanya. Dan ini juga diketahui oleh para ulama dari Bani Israel. Makanya di antara yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, jika engkau ragu dengan apa yang kami turunkan kepadamu, maka fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Niscaya akan engkau temukan bahwa ini semuanya adalah sama. Dan ini menunjukkan bahwa ini berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ke-251 tadi menjadi sunatullah bahwa akan Allah tahan ya umat atau satu kekuatan zalim yang akan menghancurkan bangsa-bangsa yang lain, bahwa tidak akan selamanya dan tidak akan terus-menerus seperti itu. Dan ini juga menjadi satu kaidah penting tentang kesolehan seseorang. Ditafsirkan dalam salah satu tafsiran ayat ini meskipun dengan hadis yang dhaif, bahwa dengan kesolehan seseorang atau seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya. Ya, Allah akan menjaga keluarganya dari kejahatan, dari keburukan. Seperti kisah dalam surat Al-Kahfi disebutkan dalam kisah antara Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam, ketika mereka melewati satu desa, mereka menemukan ada satu tembok yang akan rubuh. Lalu kemudian Khidir menegakkannya kembali. Nah, ternyata tembok tersebut dimiliki oleh seorang atau dua orang anak yatim. Dan disebutkan dalam surat Al-Kahfi tersebut, wa kana abuhuma sholihah, dan bahwasanya ayah dari keduanya adalah orang yang soleh. Dan bahkan disebutkan di sini dalam tafsirannya ayat tersebut, bukan ayah langsungnya mereka, tapi kakek buyutnya mereka. Jadi bayangkan kesolehan dari kakek buyut mereka berpengaruh sampai anak keturunan yang jauh dari orang tersebut. Makanya kesolehan ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Makanya para ulama terdahulu, betapa banyak saya menambah sholat saya, menambah ibadah saya, menambah doa saya untuk keluarga saya. Jadi menambah kesolehan agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah dari ayat tadi, walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din. Seandainya Allah tidak mencegah, ya tidak menghalangi sebagian orang atas sebahagian yang lain. Allah menghalangi dengan kesolehan seorang muslim untuk keluarganya yang lainnya. Makanya kesolehan kita ini akan bermanfaat bahkan sampai hari kiamat. Jika kesolehan kita melebihi batas yang cukup untuk kita, maka sisa kesolehan kita yang menjadi pahala itu bisa menjadi syafaat untuk keluarga kita. Makanya Ahlul Quran bisa memberikan syafaat untuk 70 keluarganya atau 40 keluarganya dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW beliau memberikan begitu besar syafaat di hari kiamat karena kesolehan yang beliau miliki, yang sudah berada di luar dari batas yang beliau butuhkan, sehingga lebihnya diberikan untuk umat Islam yang lainnya. Mungkin demikian apa yang bisa kami bawakan dari beberapa tadabbur dari ayat-ayat tadi, ayat 246 surat Al-Baqarah sampai ayat 252. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai Nabi Musa sebelumnya waktu sudah diseberangi laut disebabkan oleh Nabi Firaun terbunuh. Kemudian Nabi Musa berjalan bersama Bani Israel menuju ke Palestina. Yang sudah mau memasuki Palestina, Allah memerintahkan Nabi Musa berperang untuk memasuki Palestina ini. Karena sudah jamin kemenangannya. Karena kepalanya ini Bani Israel ini malah tidak mau ikut Nabi Musa berperang. Malah dia bilang kamu saja dengan Nabi Harun berperang melawan yang penguasa ini di Palestina. Pertanyaannya di sini, kenapa Bani Israel ini termasuk keras kepala? Bahkan malah disebutkan bahwa akan ada Nabi Muhammad dia tidak akui, malah Nabi Isa juga dia malah dia mau salib. Pertanyaannya, kenapa Bani Israel keras kepala sampai sekarang malah di negara Israel tanpa tidak pernah menyetujui resolusi PBB. Yang saya begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi salah satu sebab kenapa menjadi umat yang keras kepala, karena mereka di masa itu, di masa Nabi Musa alaihissalam di bawah kerajaan Fir'aun di Mesir, mereka umat yang tertindas, umat yang menjadi budak, ya, sehingga pelajaran-pelajaran dan pengajaran serta pembinaan yang dilakukan Nabi Musa kepada Bani Israel ini menjadi terbatas. Ya, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran itu waja'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah rumah kalian itu kiblat. Maksudnya sholat di rumah-rumah kalian supaya aman. Ya, mereka tidak bisa keluar terang-terangan mengadakan pertemuan lalu kemudian diberikan kajian oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebabnya adalah karena mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman itu mereka tidak mendapatkan banyak pengajaran dari Nabi Musa karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau ketahuan maka akan disiksa oleh Fir'aun dan tentaranya. Makanya nanti ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daratan yang satunya dan mereka diperintahkan untuk berjihad membebaskan Palestina, mereka masih umat yang dalam tanda kutip masih kolot, tidak terbuka pikirannya dan belum menerima pengajaran-pengajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Istilahnya masih, kalau kita sebut Islam KTP lah, seperti itu. Makanya ketika disuruh berjihad, jawabannya mereka apa? Idhab anta wa rabbuka. Pergi saja kamu bersama Tuhanmu. Faqatila, lalu kalian berdua berperang. Inna hahuna qaidun. Kami di sini duduk-duduk saja. Kalau kalian sudah menang berdua, baru kami masuk. Jadi seperti itu. Nah, makanya Allah hukum mereka. Allah hukum mereka karena tidak mau berjihad tersebut, mereka dihukum selama 40 tahun, tidak pernah keluar dari tempat tersebut. Hukuman ini disebut dengan masatih. Ya. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Yatihuna fil ard, mereka tidak bisa keluar dari lembah tersebut, tempat tersebut. Ke sana tidak ketemu jalan keluar selama 40 tahun. Nah, selama 40 tahun inilah waktu yang digunakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membina mereka dengan baik. Generasi tua yang tadinya masih kolot, ini meninggal. Lalu kemudian tumbuh generasi baru yang sudah dididik dan dibina oleh Nabi Musa dengan baik. Lalu kemudian mereka inilah, generasi baru inilah yang kemudian bisa membebaskan Palestina bersama pemimpin baru mereka, Nabi Yusha bin Nun.
murid dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini salah satu alasan kenapa umat itu bisa keras kepala, ya karena jauh dari tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat yang sekarang ini di negara Israel. Iya. Iya, bahkan semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah keras kepala. Iya. Kenapa mereka berada di kota Madinah? Karena dalam kitab mereka diberitakan bahwa umat akhir zaman itu berasal dan akan keluar di tempat yang banyak pohon kurma, sehingga orang-orang Yahudi itu rame-rame hijrah dan eksodus ke Madinah atau Yathrib pada masa itu. Tapi ketika datang dan diumumkan bahwa Nabi tersebut berasal dari keturunan Nabi Ismail, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka datang jauh-jauh dari tempat yang jauh ke Madinah hanya untuk menunggu Nabi akhir zaman. Tapi ketika Nabi akhir zamannya keluar dan bukan dari keturunan Nabi Ishak, akhirnya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ada kabilah besar di situ, ada 3 kabilah Yahudi besar di Madinah, kabilah Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, yang akhirnya mereka semua diusir oleh Nabi SAW karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan dan pengkhianatan yang mereka lakukan di kota Madinah. Ya, mungkin itu. Ya. Cukup mungkin. Ya. Ya, silakan. Iya. Iya, jadi kekuasaan yang dimiliki oleh negara Israel sekarang ini pada masanya nanti akan hancur. Dan justru pusat khilafah umat Islam di Baitul Maqdis. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Imranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Kemakmuran Baitul Maqdis akan terjadi setelahnya kharabu Yathrib, kehancuran kota Madinah. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, dan kehancuran Madinah, lalu kemudian kejadian berikutnya keluarnya kejadian malhamah. Malhamah, perang besar, ya, antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Lalu kemudian ketika malhamah terjadi, setelah itu ditaklukkan Konstantiniyah. Konstantiniyah adalah Konstantinopel, Istanbul di Turki. Wa fathul Konstantiniyah khurujud Dajjal. Lalu setelah ditaklukkannya Konstantinopel, lalu kemudian setelah itu keluar Dajjal. Jadi ini beberapa fase. Dajjal nanti akan kembali memasuki Palestina, tapi bukan yang sekarang, karena yang sekarang ini akan hancur, karena akan didahului dengan kemakmuran Baitul Maqdis dan khilafah Islamiyah akan berpusat di Baitul Maqdis. Ini menandakan bahwa Israel nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bersama kekuatan-kekuatan pendukungnya seperti Amerika dan Eropa. Lalu kemudian khilafah Islamiyah akan muncul dan berpusat di Baitul Maqdis tersebut. Ini hadis, ya, dari Nabi SAW, tentunya informasinya valid, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti beberapa fase berikutnya baru lalu kemudian Dajjal keluar dari arah timur, disebutkan dari arah Iran, membawa 70.000 orang Isfahan dari Iran, lalu masuk ke daerah Palestina. Nah, memasuki daerah Palestina yang pada waktu itu dikuasai oleh umat Islam. Dan itu kejadiannya nanti setelah Malhamah, setelah kaum muslimin perang dengan bangsa Romawi. Setelah menang melawan bangsa Romawi, lalu kemudian mereka bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa pergi ke Palestina untuk membunuh Dajjal. Jadi ini kejadian yang pasti, insya Allah. Yang penting umat Islam
tidak merasa minder duluan seperti tadi ketika melihat bangsa musuh ya, pasukannya Jalut mengatakan kita tidak punya daya dan kekuatan menghadapi mereka. Tapi katakan bahwa betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar, dan dibarengi dengan keyakinan akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.